masih lemes kayaknya. Baju baru belum beli kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara'a lana al-'ayad wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa zuhrina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang sama-sama kami hormati, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuri dan keluarga besarnya selaku pendiri Yayasan Haji Ramayuri, kemudian juga Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ibu semua para jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa juga diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa terus dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan kita, Allah banyakin rizki kita, Allah berkahin keluarga kita, senantiasa terus supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak henti-hentinya kita terus bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Allah jualah, berkat Nabi kita jualah, semuanya kita bisa beribadah hingga hari ini, hingga detik ini, kemudian juga sesuai dengan apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena kata Rasulullah, shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ya, kemuliaan, kebahagiaan, keuntungan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Ya, hadis yang sudah masyhur bahwasanya orang yang berpuasa itu kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia sedang berbuka. Ya. Jadi alhamdulillah, kita ada nggak Bu yang ketika berbuka malah sedih? Ada nggak orang ketika berbuka puasa nangis itu? Gak ada nasi. Gak dapat lontong. Gak dapat bukaan. Iya, lontongnya udah kehabisan tadi. Nangis nih. Koleknya udah gak keduman. Ya, jadi nggak ada tuh orang buka puasa dia sedih, nggak ada, kecuali dia ingat sama orang tuanya. Ya, apalagi ini kalau Muhammadiyah puasa menjelang terakhir ya, karena ini malam 30 ya, besok hari 30 ya, yang kita yang Muhammadiyah NU ini malam ke 29, besok hari 29, besok Isbat ya, bisa jadi ini hari-hari terakhir kita ingat sama orang tua kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai ya. Ketika kita buka, ingat sama mereka, kebayang wajah mereka yang dulu Ramadan kemarin mereka masih sama kita. Beberapa tahun kemarin kita ingat bagaimana mereka yang menyediakan takjil, yang menyediakan makanan berbuka buat kita, sehingga terlintas dalam pikiran kita
sehingga berlinang air mata, kemudian terucaplah doa-doa kita. Ya, maka disitulah doa-doa yang mustajab, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita perbanyak doa, perbanyak minta kepada Allah. Ya, kalau terlintas orang tua kita, orang yang kita cintai, maka doakan dengan lisan kita. Ya, doakan dengan kata-kata kita, bermunajat minta kepada Allah. Mudah-mudahan yang terbaik yang Allah berikan untuk mereka semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini subhanallah ketika berbuka yang pertama. Ya. Maka biasanya memang kita ingat dengan orang tua akhir ini, karena biasanya orang tua yang bikinin kita tupat sayur, orang tua yang bikinin kita rendang. Ya, apalagi nyak saya itu demen banget, paling tahu kalau saya demen sama rendang. Ya, makanya kalau Bang Ayi nyiapin rendang di sini kita hajar wae. Siap. Ya. Belum datang. Nggak usah nanggung-nanggung. Ya. Nah itu nyediain semur. Wah, pokoknya ajib dah kalau orang Rio udah masak semur kayak gitu ya. Nah ini subhanallah. Nah itu orang tua kita, padahal mah kita nggak ngapa-ngapain, cuman kita diarap-arap. Ya, kalau belum kelihatan batang hidungnya, dicari-cari, lu apa belum kemari gitu. Ya, lu kesel sama gua. Ya, gua kata kemarin, ya kemari cuman makan doang begitu kan. Ya, buka cuman makan doang, agak bawa apa-apa gitu. Lu kesel sama gua. Ya, begitu. Orang tua mah begitu, tapi dalam hatinya ya sayang, cinta sama anak buah biasa. Nah, itu makanya mudah-mudahan ya orang tua kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan, berkahkan rezekinya, dan yang telah tiada mudah-mudahan Allah jadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, senantiasa terus dengan doa-doa kita, amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Ya, karena salah satu para ulama kita mengatakan kalau ada orang pengen diminta, ya pengen minta balik lagi ke dunia, ya pengen hidup lagi ke dunia, maka mereka akan meminta dihidupkan di bulan Ramadan. Ya, dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kalau aku boleh ya hidupin lagi aku walau sebentar, ya walau semalam saja, walau sedetik dan sebagainya, tapi aku pengen dihidupkan di bulan Ramadan. Aku pengen bersedekah, aku pengen menjadi orang-orang yang saleh. Ya, makanya alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sampai akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa dia bahagia, dia senang, dia gembira. Kapan? Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di yaumil akhir nanti. Ya, karena itu pahala puasa nyamperin kita, jadi penolong kita. Bahkan yang namanya ibu ya nulis di grup itu khataman Quran. Jadi saya walaupun nggak nulis tapi suka monitor. Ya, siapa kemudian udah berapa kali khatam, subhanallah. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan yang nggak hilang dalam majelis kita. Ini bacaan Al-Quran, kemudian puasa kita, ini bisa menjadi syafaat di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata puasa ini dalam hadis sahih. Jadi puasa ini akan nolong kita ketika kita berada di yaumil hisab. Ya, di tempat hisab, yaumil hisab kita akan dihisab oleh Allah. Ini puasa akan ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini si fulan, ya kalau siang di bulan Ramadan dia puasa, gara-gara aku dia nggak makan, gara-gara aku dia nggak minum, gara-gara aku dia menahan segalanya, ya untuk bisa menjaga kualitas ibadah puasa. Maka puasa ini akan minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku ingin menjadikan syafaat, ingin memberikan syafaat ya untuk si fulan ini, karena di dunia dia telah menjagaku dan hari ini aku ingin menolong dia di hadapanmu. Ya, ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah dan pertolongan dari amal-amal kebaikan kita.
Begitu juga Al-Quran. Ngomong lagi sama Allah, ya Allah ini si bulan ketika Ramadan, ya, ini matanya nggak tidur, begadang ngapain? Baca Al-Quran. Ya, dia terjaga matanya, dia terbangun matanya hanya untuk membacaku. Ya, sampai dia larut malam yang nggak tidur dan sebagainya hanya untuk membaca, ya, kalimatmu Al-Quran, ya, kalamullah. Maka Al-Quran akan mengatakan, aku ingin memberikan syafaat untuk si fulan ini, ya, karena ketika di dunia dia ingat kepadaku, tidak meninggalkan yang namanya Al-Quran. Bahkan bukan hanya saja di padang di yaumul hisab, tapi ketika di alam kubur, Al-Quran itu bisa menjadi penolong, penerang kita, ya, untuk di alam barzah kita, untuk kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, makanya alhamdulillah sampai sekarang Allah masih berikan kekuatan buat kita, ya, masih ada 1 kali puasa lagi insyaallah. Ya, kalau besok memang isbatnya hari Rabu adalah puasa, tapi kemungkinan semuanya sama, ya. Karena Prof. Abdul Mu'ti orang Muhammadiyah mengatakan nggak usah ada isbat lagi, ya, karena hari Rabu itu hilalnya sudah lebih dari 3 derajat. Insyaallah semuanya sama. Nah, itu kemungkinan kita puasa besok terakhir, ya, makanya tadi tarawehnya berarti taraweh terakhir, ya. Mau taraweh lagi tahun depan kalau masih ada ya, tapi mudah-mudahan kita semua panjang umur, ya, sehat walafiat, ya, semuanya bisa ketemu lagi di bulan Ramadan di Majlis Az-Zakir. Amin ya rabbal alamin. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, beliau mengatakan kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya min umrihi ilaihi ruju'. Ya, dalam pembahasan muwadda' Ramadan, perpisahan dengan Ramadan, beliau mengatakan kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya min umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, dia tidak bisa meneteskan air matanya, padahal dia akan berpisah dengan bulan Ramadan, dan tidak pernah tahu apakah dia akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan ataupun tidak. Kita nggak pernah tahu, ya, tapi pasti kita akan sedih, ya, kita akan nangis, ya. Jadi orang mukmin itu malah sedih, ya, malah nangis dengan berpisahnya bulan Ramadan. Ya, kebanyakan kita senang karena besok lebaran, ya, puasanya udah selesai, ya, tarawehnya udah selesai, ya, tinggal besok pakai baju baru, senang-senang dan sebagainya. Nah, itu baru maaf-maafan, ya, baru sedih-sedihan. Padahal kalau kita lihat harusnya kita sedih ketika malam terakhir Ramadan. Karena apa? Karena disitulah kita nggak pernah tahu tahun depan Allah masih kasih kita Ramadan ataupun enggak. Ya, karena yang pasti Ramadan bakal kembali. Tapi pertanyaannya, kita masih ada nggak sekarang nih? Ya, nanti di muka bumi ini kita masih ada ataupun enggak? Ya, yang pasti Ramadan akan kembali, akan datang lagi. Ya, tapi pertanyaannya, Allah masih panjangin umur kita atau enggak? Ya. Tapi tadi kita hanya bisa berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, semua sehatin badan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Makanya tidak ada kata terlambat beribadah, tidak ada kata telat dalam beribadah. Walaupun tinggal sehari nggak apa-apa. Ya, rahmat Allah cukup luas, ampunan Allah begitu banyak. Ya, Allah cinta dengan hamba-hambanya yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bisa kita maksimalkan di akhir-akhir Ramadan ini. Ataupun yang namanya ibadah, memang
Rasulullah mencontohkan ibadah itu di akhir-akhir Ramadan kebanyakan di masjid. Tapi jangan mentang-mentang Rasulullah di masjid kemudian ibadah yang lainnya Rasulullah tinggalkan, enggak. Ya, artinya Rasulullah memang kalau kita mampu di masjid silahkan di masjid. Ya, tapi jangan lupa kata Rasul bahwasanya ada yang namanya ibadah-ibadah sosial. Ya, yang namanya yaitu zakat, kemudian juga infak, sedekah. Yang belum bayar fidyah misalkan, maka bayarkan fidyahnya. Ya, dan semua ibadah-ibadah sosial, bantu orang, nolong orang, bahagiain orang. Ya, jadi kalau biasanya banyak pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz, kalau orang laki, kalau bapak-bapak, suami semua, dia enak akhir Ramadan dia bisa itikaf di masjid. Ya, dia bisa berharap, dia bisa beribadah untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Ya, yang namanya orang laki mah sempurna puasanya, bisa sampai sebulan, kecuali emang orang lakinya bandel. Ya, ngaku puasa di rumah, ketika keluar rumah, ya mampir katanya. Itu motornya udah otomatis ke warteg katanya. Udah nggak bisa dikendalikan katanya. Nah, yang namanya perempuan mah beda. Ya, ada liburnya. Ya, ada liburnya. Nah, apalagi kalau kebagian liburnya pas akhir-akhir Ramadan, biasanya sampai seminggu, 10 hari dan sebagainya. Nah, itu gimana Ustaz? Boleh nggak kita ibadah? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, jangan-jangan kita nggak bisa yang namanya dapat Lailatul Qadar. Nah, ini ya, yang namanya ibadah itu memang tadi kata Rasul, kalau bisa di masjid. Kalau nggak bisa maka banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Rasul, khairukum li ahli wa khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Ya, sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Lalu apa ibadahnya? Nyiapin buat makanan berbuka buat keluarga, itu ibadah. Ya, nyiapin buat anak keperluannya dan sebagainya, buat keluarga semuanya. Alhamdulillah. Begitu juga yang namanya Lailatul Qadar bukan hanya saja di masjid. Ya, silahkan i'tikaf di masjid, silahkan ibadah di masjid, tapi jangan lupa masih ada orang yang kelaparan di luar sana. Banyak fakir miskin du'afa yang membutuhkan pertolongan kita. Dan maka kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya bukan bagian dari umat Rasulullah SAW mereka yang manbata syab'an, mereka yang tidur kekenyangan tapi tetangganya pada kelaparan. Lihat, ya, bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Bukan mereka yang meninggalkan sholat, bukan mereka meninggalkan puasa, tapi bagaimana mereka yang tidak perhatian dengan orang-orang di sekeliling dia. Ya, maka disitulah ya bagaimana kita bisa berbagi. Ya, bulan Ramadan ini bukan sekedar kita mendekatkan diri kita, tapi bagaimana ya kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ya, bukan hanya saja bagus puasa kita, bukan hanya saja rajin tarawih kita, tapi alhamdulillah ketika puasa bagus, tarawih lengkap dan sebagainya, maka kita lengkapi dengan yang namanya ibadah sosial. Ya, jangan lupa ada yang namanya zakat fitrah. Ya, yang punya zakat mal maka dikeluarkan zakatnya. Ya, makanya para ulama mengatakan zakat fitrah kebanyakan bayarnya pakai beras. Ya, kalau mau pakai uang silahkan. Ya, nanti tinggal dikonversikan ke mazhab Hanafi. Ya, karena Imam Hanafi yang mengatakan bahwasanya boleh bayar zakat fitrah dengan uang. Maka para ulama, ya, ini biasanya DKM masjid ini ngakalin. Ngakalin apa? Biasanya ya beras-beras ini yang diwajibkan ketika bayar zakat fitrah dengan dibayar pakai beras ya. Nah, kemudian disalurkan beras juga, kemudian uangnya itu diambil dari zakat mal. Ya. Jadi ketika ada orang bayar zakat mal, maka diambil ya uangnya ya untuk
disandingkan dikasih bersama dengan zakat fitrah. Jadi dia dapat beras, kemudian dia juga dapat duit, ya, supaya bisa beli daging, ya, beli lauknya, beli jengkol, ya, beli ikan terinya dan sebagainya, ya. Karena orang sekarang kalau dikasih duit doang dia nggak bakal beli beras, ya, beli paket, ya, apalagi buat bocah kan, ya, Mobile Legend dia beli, ya, dan sebagainya. Nah itu, ya, bahwasanya ada yang namanya ibadah sosial. Ya, maka mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita kalau udah rapi Ramadan, mereka berdoa sama Allah. Ya, minta sama Allah 5 bulan setengah. Ya, minta sama Allah. Apa doanya? Doanya minta supaya amal ibadahnya ketika Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 bulan setengah. Doanya apa, Bu? Yang diminta apa? Ya, supaya amal ibadah di Ramadan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. 5 bulan setengahnya lagi, ya, doanya adalah supaya bisa ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Ya, 5 bulan setengah minta nih yang pertama nih, supaya amal ibadahnya ketika Ramadan diterima oleh Allah. Itu ulama yang ibadahnya luar biasa, ya, yang segenap kekuatannya, semangatnya dia kerahkan untuk bisa memaksimalkan Ramadan, masih nggak yakin, ya, apakah amal ibadah yang telah dikerjakan ini diterima atau enggak di bulan Ramadan. Makanya dia minta berdoa kepada Allah supaya amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama, ya, masih nggak yakin ibadahnya diterima atau tidak. Lah kita gimana yang ibadahnya masih belentang-belentong, ya, yang masih males-malesan, ya, yang masih ogah-ogahan. Ya, orang yang ibadah aja masih nggak yakin ibadahnya diterima atau enggak, apalagi orang yang nggak mau ibadah. Ya, jadi logikanya seperti itu. Ya, ada orang yang rajin ibadah masih nggak yakin, ya, apakah ibadahnya ini diterima oleh Allah. Ya, apalagi orang yang nggak mau ibadah. Makanya sejatinya orang kalau ibadahnya benar, ya, ibadahnya bagus, maka dia akan terus berbuat kebaikan. Maka para ulama mengatakan min alamati qabulit ta'ah, di antara tanda-tanda ketaatan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuwafiqu 'ala ta'at ba'daha. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah supaya kita bisa mengerjakan ketaatan ibadah-ibadah selanjutnya. Ya, jadi tanda kalau amal ibadah kita diterima, yaitu Allah berikan hidayah, kekuatan supaya kita bisa mengerjakan kebaikan yang lain. Ya, kalau ibu udah sholat, alhamdulillah. Ya, kalau sholatnya benar, maka nanti nggak bakal ninggalin sholat lagi. Ketika udah sholat, alhamdulillah, maka kata-katanya semakin baik, perilakunya semakin baik. Maka benar kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika ada orang sholat, ya, tapi masih suka mencak-mencak orang, ya, masih suka ngezolimin orang, masih suka ngatain orang, maka berarti sholatnya nggak benar, ada yang salah dalam sholatnya. Ya, karena sholatnya nggak bisa merubah dirinya. Ya, ketika dia benar sholat, ketika dia benar puasa, maka setelahnya dia akan berbuat kebaikan. Ya, akan membekas dalam dirinya untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Ya, jadi salah satu tanda amal ibadah tidak diterima, Allah
izinkan kita, Allah berikan kekuatan buat kita, Allah berikan hidayah, istiqomah, kemudian terus dalam kebaikan, dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan ya selepas Ramadan yang udah ngaji maka lebih rajin lagi ngajinya ya. Hadir ke majlis ya, yang masih bentang-bentong ke majlisnya, mudah-mudahan ba'da Ramadan semakin rajin lagi ya, karena itu doang yang bisa kita lakuin ya. Ramadan udah nggak ada puasa Ramadan lagi, kecuali emang kita yang suka ya puasa Senin Kamis, yang suka puasa Daud, alhamdulillah ya. Ya paling yang kita bisa lakuin rajin hadir ke majlis ya, majlis. Insyaallah itu akan menolong kita di yaumul akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan rezeki kita, keluarga kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafid dan hafizah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam bahaya, ya, bencana, musibah dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mau pulang kampung hati-hati ya, periksa kendaraan. Ya supirnya kalau ngantuk bilang ya jangan dipaksain. Ya suruh istirahat. Hari ini ada yang kecelakaan beruntung di Cikampek itu sampai 12 orang. Nauzubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan semua husnul khatimah. Ya, kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa ketemu dengan keluarga di kampung dan bisa balik lagi ke sini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan tetap semangat besok kalau puasa terakhir tetap puasa. Ya, tetap melakukan kebaikan-kebaikan sehingga ibadah kita semua adalah husnul khatimah. Kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Ya, bahwasanya amal ibadah kita, aktivitas kita bagaimana akhirnya, bagaimana endingnya. Ya, kalau endingnya bagus maka insya Allah semua juga akan bagus. Makanya kita senantiasa berdoa minta kepada Allah, Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, ya tutuplah, akhirilah hidup kita, segala amal ibadah kita dengan kebaikan yang baik, akhir yang baik. Jangan jadikan akhir segala hidup kita adalah sesuatu yang buruk. Amin ya rabbal. Banyak-banyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari pribadi diri saya, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Minta maaf ya jika selama mengajar ya, selama berinteraksi selama 1 tahun ini ada salah, khilaf, kekurangan. Mudah-mudahan para jamaah semua bisa maafkan ya. Insyaallah nanti kita bisa ketemu lagi ya setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, panjang umur dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit ini sama-sama nasihat buat diri saya khususnya dan para jamaah pada umumnya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.